Alhamdulillah.
muttafaqun alaih ala sihhati. Kemudian di sini perkataan Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi tadi di sini orang tidak mau mengingkari atau tidak mau mengingatkan. Di sini dikuatkan oleh perkataan Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau menyebutkan siapa yang melihat seorang muslim minum di siang hari bulan Ramadan atau makan atau apa saja yang membatalkan puasa karena lupa atau sengaja, maka wajib mengingkarinya. Kenapa? Karena menampakkan yang demikian itu termasuk kemungkaran. Meskipun orangnya itu dapat udzur, supaya manusia nggak berani menampakkan apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan dari hal-hal yang membatalkan puasa, maksudnya dari makanan, minuman di siang hari bulan Ramadan dengan sangkaan lupa. Jadi maksudnya di sini apa? Jadi Syekh bin Utsaimin rahimahullah, jadi meskipun orang itu lupa, jadi di siang hari di bulan Ramadan, maka di sini wajib mengingkarinya. Karena ini adalah perbuatan munkar. Jadi seorang makan dengan terang-terangan. Jadi makan dengan terang-terangan di siang hari bulan Ramadan. Nah, ini perbuatan ini adalah termasuk kemungkaran. Meskipun orangnya ini dapat udzur karena lupa tadi. Jadi supaya orang nanti nggak berani. Jadi menampakkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, yaitu makan dan minum di siang hari bulan Ramadan dengan alasan karena lupa. Jadi ini supaya nanti orang nggak berani. Jadi bukan sedikit-sedikit nanti orang bilang, oh iya saya lupa. Meskipun di situ orang yang lupa, kalau dia makan, ini nggak ada qadha. Jadi nggak ada qadha. Disebutkan di sini oleh Syekh bin Baz rahimahullah, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manasya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa dan dia dalam keadaan puasa, fa'akala aw syariba, lalu dia makan dan minum, falyutimma shauma, dan dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya dia itu adalah at'amahullahu wa saqah, Allah yang memberi makan dia dan yang memberi minum. Nah, ini dalam hadis ini jelas. Jadi kalau orang itu makan di siang hari bulan Ramadan atau minum karena lupa, nah ini nggak ada qadha. Jadi Nabi SAW menyuruh falyutimma shauma. Jadi tetap disuruh menyempurnakan puasanya. Nah, ini. Yang penting apa? Yang penting di sini ya dia nggak boleh kedua kalinya makan lagi. Maksudnya umpamanya pertama dia makan lupa. Kemudian dia kira oh puasanya batal karena sudah makan lalu makan kedua kalinya. Nah, ini nggak boleh. Kalau makan kedua kalinya, nah itu nanti dia sengaja bisa membatalkan puasanya. Athaminah. Kemudian yang ke-8, takallafa ashabul a'dadi as-sawm ma'a annahu yashukku alaihim wa rubbama yahsulu lahum bisababihi al-halak. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa bi qoulihi ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang ke-8 yaitu orang yang memberatkan diri. Orang yang dapat udzur memberatkan diri untuk berpuasa. Jadi orang yang punya udzur seperti safar atau orang sakit, ini dapat udzur. Tapi di sini
dia terus memaksa supaya tetap berpuasa, padahal ini memberatkan, bahkan bisa jadi sakitnya bertambah parah. Nah, ini juga termasuk kesalahan. Karena orang musafir atau orang sakit, nah ini dapat udzur, boleh dia berpuasa atau berbuka puasa, tetapi kalau dengan dia berpuasa ini menjadikan dia tambah parah sakitnya, atau mungkin badannya capek karena dia musafir lelah, maka di sini dia harus berbuka puasa. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah enggak membebani seseorang kecuali kemampuannya. Kalau memang dia enggak mampu, ya maka lebih baik dia berbuka puasa. Famaka nami kumali atau ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaklah dia mengganti di hari yang lain. Wa fil Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa minal birri asyamu fi safar. Kemudian juga dalam hadis, tidak ada kebaikan seorang itu berpuasa dalam keadaan safar. Nah, ini dalam hadis ini maksudnya apa? Orang yang memberatkan. Jadi bukan berarti orang safar nggak boleh berpuasa, tetap boleh. Yang penting tidak memberatkan. Jadi dilihat kondisinya masing-masing. Jadi kalau sekiranya dia safarnya ini ringan, mungkin karena naik pesawat atau naik kereta api, nah ini boleh. Jadi orang safar itu boleh berbuka puasa atau boleh berpuasa, dilihat kondisinya masing-masing. Jadi dilihat kemampuannya. Adapun dalam hadis ini orang ini nggak mampu berpuasa tapi tetap dipaksa-paksa. Makanya Nabi SAW menyebutkan laisa minal birri asyamu fi safar. Jadi nggak ada kebaikan berpuasa di dalam safar. Nah, ini ada sebab kenapa Nabi mengatakan yang demikian itu. Disebutkan ada orang yang dia itu capek kelelahan. Jadi capek kelelahan, kemudian ditanya kenapa dia? Karena dia puasa. Maka di situ Nabi SAW mengatakan dari situ, laisa minal birri asyamu fis safar. Jadi nggak ada kebaikan berpuasa tatkala safar. Nah, ini bagi yang tidak mampu atau bagi orang yang memberatkan. Kalau buat berpuasa nanti malah badannya kurang sehat, capek, lelah. Nah, ini karena safar, nah ini juga termasuk keringanan. Jadi termasuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Ahmad Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua, innallaha yuhibbu an tu'ta rufasahu kama yukrahu an tu'ta ma'siyatu. Wal haditsu sahihun bi syawahidihi unzur al-irwa. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang mendatangi rukhsah, keringanan Allah. Jadi kalau ada rukhsah seperti orang sakit, seperti orang safar, nah ini Allah senang kalau seorang itu mau mendatangi rukhsah tersebut, sebagaimana juga membenci seorang itu mendatangi maksiat Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih bisyawahidih. Jadi hadisnya sahih. Nah, ini termasuk keringanan. Jadi dalam masalah rukhsah, nah ini boleh seorang itu mendatangi rukhsah atau tidak. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kama fi Majmu'il Fatawa. Wa amma idza fa'ala ma lam yu'mar bi hatta ahlaka nafsahu fa hadha dhalimun
muta'addin bidzalika mithlu an yagtasila min al-janabah fil bardi syadid bima'in barid yaqlibu ala dhanni annahu yaqtulu aw yasum fi Ramadan sauman yufdi ila halaki fa hadha la yajuz fa kaifa fi ghairi Ramadan. Kemudian di sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adapun apabila dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan sampai membinasakan dirinya, maka ini adalah termasuk orang zalim, melampaui batas. Seperti apa? Seperti orang mandi junub, padahal di situ hawanya dingin. Jadi pada waktu hawa dingin dia mandi junub dengan air dingin dan sangkaan kuat dia bisa meninggal. Maka ini dikatakan bisa mendolimi dirinya. Au yasumu fi Ramadan, atau orang berpuasa di bulan Ramadan kemudian menghantarkan dia kebinasaan, maksudnya dia bisa nanti pingsan karena apa? Karena sakit atau karena musafir. Fahadalah yajuz, maka ini nggak boleh. Pakai fi ghairi Ramadan. Bagaimana kalau di selain bulan Ramadan? Jadi syahidnya di sini tidak boleh seorang itu membebani dirinya. Jadi kalau dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan safar, nah ini nggak boleh memberatkan dia. Kalau sekiranya buat berpuasa ini bikin capek, lemes, nah ini lebih baik dia berbuka. Tapi kalau dia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala safar atau mungkin sakit tapi sakitnya ringan. Jadi di sini sakit ini maksudnya sakit yang membahayakan atau yang memberatkan. Jadi bukan semua sakit ini dapat udzur, enggak. Tapi ini sakit yang kalau buat berpuasa ini berat, meskipun dia mampu tapi berat. Atau juga sakit yang kalau buat berpuasa ini tambah parah. Adapun kalau sekedar sakit flu, sakit pilek, sakit batuk, tenggorokan, nah ini tetap dia harus berpuasa. Jadi maksudnya sakit di sini sakit yang sekiranya memberatkan kalau buat berpuasa, atau sakit yang dia itu nanti kalau buat berpuasa tambah parah, sakitnya tambah parah. Nah ini dia nggak boleh berpuasa. Kenapa? Karena dia nanti bisa apa? Bisa membinasakan dirinya. Jadi kalau dia sakit kemudian berpuasa tambah pingsan karena dilihat kondisinya kalau dia buat berpuasa tambah parah. Nah ini termasuk kesalahan. Jadi namanya rukhsah, nah itu seorang boleh mendatangi rukhsah ataupun tidak, dilihat kondisinya masing-masing. Seperti safar ini juga rukhsah. Boleh seorang itu berpuasa tatkala safar, boleh juga dia berbuka puasa tatkala safar, dilihat kondisinya masing-masing. Kalau dia mampu, fisiknya kuat dan safarnya nggak melelahkan, nah ini lebih baik dia berpuasa. Tapi kalau dia nggak mampu, muntah-muntah, lemes badannya, nah ini lebih baik dia berbuka puasa. Nah itu yang ke-8. Sebagaimana tadi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jadi kalau orang memaksa dalam keadaan sakit tetap dia buat berpuasa, nah ini dikatakan zalim kepada dirinya. Zalim. Seperti beliau sebutkan orang mandi junub padahal hawanya dingin menggunakan air dingin. Nah ini bisa orangnya nanti meninggal. Nah ini tidak diperbolehkan. Jadi dia harus tayamum karena dia ada rukhsah. Atau yasum, dia puasa di bulan Ramadan. Kalau buat berpuasa, nah ini nanti bisa pingsan. Nah ini enggak boleh. Kemudian atas yang ke-9, idharu ba'di ahli al-a'dzari kal musafiri awil maridi awil haidi fitrahu amama man la ya'rifu halahu wa qudrahu wa hadzal 'amalu fihi mafsadatan. Yang ke-9, menampakkan sebagian orang yang punya udzur,
Maksudnya seperti orang musafir atau orang sakit atau wanita yang haid itu menampakkan berbuka puasa di depan orang yang tidak mengetahui keadaannya. Dan amalan ini ada dua mafsadah. Maksudnya apa? Di sini orang ini safar atau sakit atau wanita haid, dia terang-terangan berbuka puasa di depan orang yang orang itu nggak tahu kalau dia itu sedang safar atau sedang musafir atau sakit atau dia haid. Kenapa di sini nggak boleh terang-terangan? Nah ini dikhawatirkan apa? Ayusa abidon, khawatir supaya orang itu nggak suudon. Wa innamal wajib 'alal muslim talabul bara'ah fi dinihi wa 'iddihi ayastaniba ma yad'u ila dhanbi fil Bukhari wa Muslim an Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'iddihi. Di sini kenapa tidak diperbolehkan? Yang pertama tadi karena dia orang nggak sudon. Jadi umpamanya kita safar atau kita sakit atau ada wanita haid. Nah ini termasuk kesalahan, nggak boleh dia menampakkan berbuka puasa di depan orang banyak. Nah ini khawatir apa? Khawatir nanti orang itu sudon, berburuk sangka. Padahal wajib bagi seseorang ini untuk apa? Supaya terlepas yaitu dari suudon tadi. Jadi menjauhi perkara-perkara yang seorang itu biar gak suudon. Meskipun kita tahu itu adalah unsur boleh. Jadi orang makan, orang minum bagi orang sakit atau musafir atau wanita haid. Cuma di sini dia makannya ini terang-terangan di depan orang. Yang orang itu nggak tahu keadaannya. Jadi nggak tahu keadaannya, nah ini khawatir nanti dia suudon. Sebagaimana di sini dalam hadis Nabi menyebutkan innal halal bayyin, perkara halal sudah jelas, perkara haram, nah ini sudah jelas. Tapi di antara itu ada perkara yang masih samar, tidak diketahui kebanyakan manusia. Seperti tadi. Jadi makan ataupun minum bagi orang musafir atau orang sakit atau wanita haid, nah ini nggak masalah. Cuma berhubung karena di sini khawatir nanti orang suudon berburuk sangka kepada dia karena dia terang-terangan di depan orang yang nggak dikenal, nggak diketahui bahwasanya dia itu ada orang yang dapat udzur. Kemudian yang kedua, Fathul babi tala'ubi bi hurmati hadha syahr. Qala an-Nawawi fil Majmu' yustahabbu idza akala alla ya'kula 'inda ma yaj'al udhuma li illatil madhkurah. Wa qala al-'allamah Ibnu Baz al-musafir laisa lahu ayyadhar ta'atil mufattirat bainal muqimin alladziina la ya'rifuna halahu. Bal 'alaihi ay yastura bidzalika hatta la yutaham bi ta'atihi ma harrama Allah 'alaihi wa hatta la yajra'u ghairahu 'ala dzalik. Kemudian yang kedua, dapat membuka pintu permainan. Maksudnya orang bermain-main dengan haramnya di bulan ini. Maksudnya nggak boleh seorang itu di siang hari bulan Ramadan itu makan dan minum. Kalau nanti dia makan dan minum, meskipun dapat udzur, khawatir nanti membuka pintu permainan. Maksudnya dikira orang ini main-main. Padahal sudah tahu bahwasanya ini bulan Ramadan, nggak boleh seorang itu makan dan minum. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, orang yang musafir tidak boleh dia menampakkan yaitu tatkala dia makan atau minum di antara orang yang mungkin orang yang nggak safar, yang mereka nggak tahu keadaannya.
Bahkan bagi dia wajib untuk menutupi supaya tidak tidak dituduh dia telah melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Baik. Jadi di sini Syekh bin Baz rahimahullah beliau menyebutkan gak selayaknya bagi orang musafir ini terang-terangan. Jadi menampakkan makan siang di bulan Ramadan di depan orang yang dia nggak ketahui keadaannya. Supaya apa? Supaya di sini nggak dituduh bahwasanya orang ini melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Bahkan wajib dia menutupinya. Ini termasuk dua mafsadah yang disebutkan oleh syarih oleh muallif hafizahullah taala. Jadi nggak boleh menampakkan orang yang dapat udzur seperti musafir atau orang sakit atau wanita haid, yaitu menampakkan dia berbuka puasa di depan orang yang dia nggak mengetahui keadaannya. Nah, ini dilarang karena supaya orang itu nggak suudzon, jadi nggak berburuk sangka bahwasanya orang ini sudah tahu bahwasanya siang hari nggak boleh makan, ternyata dia makan dan minum sehingga orang ini suudzon. Nah, ini enggak diperbolehkan dan supaya nggak membuka pintu main-main, supaya dia nggak dituduh main-main. Sudah tahu di siang hari nggak boleh makan, tetap dia makan. Nah, ini yang ke-9. Kemudian al-ashirah. Sebelum kita masuk ke al-ashirah yang ke-10, mungkin ada pertanyaan. Ya, untuk musafir tadi, itu apakah mahrum memang harus ada tulisan musafir atau harus tapi pengalaman ketika saya disuruh saya musafir di warung makan itu kan juga banyak orang. Nah, kalau teknik makannya gimana? Ketika kita mampir di warung, sebab sekarang kalau di Surabaya itu kan hanya 1-2 hari warung itu dikasih takbir, tapi setelah 1 minggu sudah takbirnya dibuka. Itu kalau di Surabaya. Kita sebagai musafir itu, kalau saya dulu kita sehari-hari biasa makan. Nah, itu teknik makannya gimana? Iya, wallah alam. Jadi kalau kita musafir, kita mampir di rumah makan atau sejenisnya, nah ini ya bisa kita kasih tahu kita ini musafir dalam perjalanan, atau mungkin nanti kita bungkus. Jadi minta mungkin ya dibungkus saja. Makan di atas atau di mobil atau di mana syariah atau yang di mana sekiranya aman. Nah, ini mungkin lebih baik. Tapi biasanya kalau orang musafir kan tahu biasanya kan naik mobil atau apa, kemudian turun, kemudian juga bawa barang-barang dan lain-lainnya. Tapi kalau mungkin di tempat, di masjid atau di mana gitu, nah ini orang kok berbuka puasa padahal setelah selesai sholat, orang nggak tahu kalau dia musafir. Jadi wallahu alam, ya kalau bisa mungkin dibungkus. Nah, ini mungkin lebih aman biar orang nggak suudzon. Nah, ini wallahu alam. Iya kan. Tapi kalau nggak warung alam ini, nah ini menjadikan orang nanti di situ nggak untuk orang musafir saja, khawatirnya gitu. Nah ini wallah alam. Berarti warung juga bermasalah gitu. Iya, di siang hari. Ini khawatir nanti orang menyediakan orang yang nggak berpuasa malah. Nah ini dihindari karena ini termasuk perkara syubhat tadi. Jadi wa bainahuma umurun mustabihat. Ketika tidak ada warung buka, musafir dan kita makan itu berlaku seperti itu. Nah itu wallahu a'lam. Nah, mungkin bisa iya nyambut dari rumah atau wallahu a'lam. Tapi warung-warung itu biasanya menyediakan
semuanya ya, maksudnya baik untuk orang sabar ataupun orang nggak sabar ya. Itu sementara bisa seperti itu. Belum ada yang ada waktu tulisannya Untuk orang sabar khusus Sampai nah ini ulang. Jadi kalau ingin berjaga-jaga berhati-hati ya mungkin untuk sementara dihindari lah. Nah ini biar keluar dari perkara syubhat Allah. Al-Ashirah, kemudian yang ke-10 Al-Wusalu fi shaumi wal ahaditsu fin nahyi an dzalika katsiratun minha. Yang ke-10 yaitu wisal, puasa terus-menerus 2 hari 3 hari tanpa berbuka. Nah ini namanya puasa wisal. Jadi umpamanya seorang puasa Ramadan, dia maghrib nggak berbuka, sahur nggak sahur, terus sampai 2 hari. Nah ini dilarang. Atau puasa sunnah. Jadi puasa umpamanya di bulan Sya'ban 1 hari, mulai dari pagi setelah subuh sampai maghrib. Maghrib waktu berbuka dia nggak berbuka. Terus lanjut sampai waktu sahur. Waktu sahur dia nggak sahur, langsung lanjut puasa sampai 2 hari atau 3 hari. Nah ini nggak diperbolehkan. Lihat hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu fil Bukhari wa Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisal qalu innaka tuwasil qala inni lastu ka hayatikum inni ut'amu wa usqa. Wa fi riwayat an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuwasilu qalu innaka tuwasil qala lastu ka ahadin minkum inni ut'amu wa usqa au inni abitu ut'amu wa usqa. Ini hadis disebutkan oleh muallif Rasulullah SAW melarang puasa wisol, yaitu puasa terus-menerus 2 hari 3 hari tanpa ada berbuka. Lalu para sahabat ada yang bertanya, bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya saya itu bukan seperti kalian keadaannya. Saya itu diberi makan dan diberi minum. Nah ini hadis khusus. Jadi maksudnya masalah wisol ini khusus bagi Nabi SAW saja boleh. Adapun selain Nabi SAW, nah ini nggak boleh. Adapun dalam hadis disebutkan saya itu diberi makan dan diberi minum. Nah ini bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan makanan atau minuman kepada Nabi SAW. Tapi menunjukkan bahwasanya kuatnya iman Nabi SAW. Jadi karena kuatnya imannya Nabi SAW, maka seakan-akan Allah itu memberi kekuatan kepada Nabi SAW karena imannya kuat. Adapun selain Nabi SAW, nah ini dilarang. Boleh, tapi cuma sampai waktu sahur. Kan enggak sahur, saya enggak sahur karena siangan itu saya teruskan boleh Pak. Iya. Jadi kalau nggak sahur ya nggak masalah. Maksudnya karena kesiangan atau karena lupa. Adapun kalau sengaja, jadi orang sengaja nggak sahur dalam rangka supaya puasanya lebih capek, pahalanya lebih besar, nah ini ya nggak boleh. Meyakini bahwasanya kalau dia nggak sahur ini lebih baik biar capeknya bertambah. Nah ini ya nggak boleh. Lebih-lebih meyakini pahalanya lebih besar. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau karena lupa atau karena kesiangan, nah ini ya nggak masalah. Jadi sahur ini sendiri kan hukumnya sunnah. Jadi namanya sunnah, orang yang melakukan dapat pahala, orang yang meninggalkan nggak berdosa. Nah ini sahur. Jadi sahur ini adalah termasuk perkara sunnah. Jadi kalau seorang itu meninggalkan karena lupa atau nggak mau sahur karena sudah kenyang, mungkin jam 1 sudah makan atau jam 12 kekenyangan, sehingga dia nggak sahur lagi, ya ini nggak masalah. Karena dalam hadis juga sahur itu ya nggak harus banyak-banyak. Jadi sahur itu nggak harus nasi 1 piring, boleh
sebutir kurma, 1 gelas air. Yang penting dia makan atau minum. Nah ini nggak dipermasalahkan. Kemudian wa yustasna minan nahi, dan dikecualikan dari larangan ini man wasala ila sahar. Jadi orang yang wisol sampai waktu sahur. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri, karena hadis Abi Sa'id Al-Khudri indal Bukhari anna musami an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tuwasilu fa ayyakum idza arada an yuwasila falyuwasil hatta sahar. Qalu fa innaka tuwasil ya Rasulullah. Qala inni lastu kahiyatikum inni abduri mut'imun yut'imuni wasaqin yasqi. Wa ma hadzal istithna fa inna afdhalul muslim al-fitru fil maghrib li annahu alladhi amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di sini dikecualikan sampai waktu sahur boleh. Jadi waktu maghrib dia nggak berbuka puasa. Kemudian waktu sahur baru dia makan. Nah ini dikhususkan sebagaimana di sini Nabi mengatakan fa'aikum, siapa saja di antara kalian apabila ingin iwasil puasa wisol fal iwasil hatta sahur, adalah dia wisol sampai waktu sahur. Nah ini meskipun yang afdol, nah ini tetap kita berbuka puasa pada waktu maghrib. Jadi berbuka puasa pada waktu maghrib, nah ini yang afdol dan ini yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini adapun wisol tadi, nah itu khusus. Jadi dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa wisol, nah ini khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan. Adapun selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak diperbolehkan cuma sampai waktu sahur saja. Jadi kalau sudah masuk waktu sahur, nah ini harus berbuka. Ya kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.